Assalamualaikum sahabat Korai. Video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun kertas kerja menggunakan Excel tanpa melalui buku besar. Sebelumnya di sini yang saya sediakan ada COA dan saldo awal yang terdiri dari nomor akun, nama akun, kode laporan, kemudian saldo awal. Kode laporan ini terdiri dari neraca, laba rugi, dan HPP. Selanjutnya ada saldo awal. Untuk mempermudah, saldo awal di sini saya jadikan satu kolom. Jadi yang membedakan antara debit dan kredit itu tanda minus. Tanda minus ini artinya di kolom kredit. Selanjutnya, saya juga menyediakan jurnal umum, jurnal penyesuaian yang saya bedakan sheet-nya ya. Kalau misalkan kalian sudah terlanjur jadi satu, itu nggak masalah. Kemudian baru kita mengisi kertas kerja. Untuk langkah yang pertama, kita akan mengisi saldo awal. Saldo awal bisa langsung copy paste dari sini, atau kita menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya ini ya, kode akun, nomor akun, kemudian titik koma atau koma, itu tergantung dari komputer kalian bahasanya apa. Kemudian tabel array-nya, kita kan saldo awal ya, di blok aja dari atas. Dari kolom A sampai D, titik koma, kemudian nomor indeksnya berapa? Dari nomor akun ya, dari ini ya, lookup value-nya ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kita klik 4, kemudian false. 4, atau false-nya ganti 0 juga boleh. Nah, ini sudah masuk ya untuk saldo awal. Kemudian kita ngisi jurnal umum itu menggunakan fungsi SUMIF. Sama dengan SUMIF, ring-nya, kemudian ada kriteria dan SUMRING. Kita ke jurnal dulu ya. Di blok aja dari atas, karena kita sendiri-sendiri ya. Maksudnya sendiri-sendiri itu ini. Apa ini sheet-nya sendiri antara jurnal umum dan penyesuaian. Kemudian kita akan mengisi jurnal umum menggunakan SUMIF sama dengan SUMIF. Kemudian ring-nya kita blok aja dari atas. Kemudian titik koma ya, atau koma sesuai komputernya. Kita balik lagi ke worksheet-nya, ke COA, titik koma lagi. Kemudian kita balik lagi ke jurnal umum yang kolom D. Blok aja dari atas, kemudian di enter. Terus kemudian, ini kan posisinya kan jurnal umum, itu ada sheet sendiri, ayat jurnal penyesuaian sendiri. Kalau misalkan ini jadi satu di bawahnya, terlanjur punya kalian, kan bisa menggunakan SUMIF. Terus kemudian ring-nya kalian blok aja dari sini. Blok. Kemudian Fn F4 atau F4 saja atau diabsolutkan. Titik koma. Kemudian ke worksheet lagi, ke kriteria, titik koma lagi. Kemudian ke jurnalnya di sini. Ya. Fn F4 atau F4. Kemudian kemudian kita sum ya, kita jumlahkan atau pakai ini ya, pakai subtotal boleh. Terus kalau misalkan ini berarti kolomnya ya, kita copy paste. Nah ini sama kan, berarti ini sudah. Kemudian neraca saldo itu sama dengan, karena kita satu kolom enak, tinggal saldo awal ditambah kolom debit dikurangi kolom kredit. Sudah, saldo ini sama dengan saldo di buku besar sebelum penyesuaian. Selanjutnya ayat jurnal penyesuaian sama, kita menggunakan si SUMIF ya. Terus kemudian ayat jurnalnya dari atas SUMRING ya. Satu semuanya ya. Kemudian kriterianya ini COA, kemudian SUMRING-nya yang di kolom debit.
blok. Kita double klik, copy-nya klik di sini. Sama yang kredit sama dengan sum if ring-nya kita blok dari sini. Kita nggak perlu absolute ya kalau dari atas. Terus kemudian proxy. Jangan lupa kalau sebelum pindah titik koma ya. Terus titik koma, kemudian kita edit. Enter. Nah, ini tinggal neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, tinggal ditambah aja antara neraca saldo ditambah kolom debit dikurangi kolom kredit. Jadi gak susah-susah. Ini neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya HPP. Karena ini perusahaan manufaktur, kita akan mengisi kertas kerja HPP dulu. Lah, HPP caranya yaitu kita memanfaatkan kode pos ini. Jadi kode pos ini yang ada HPP baru masuk di HPP sini. Yang selain itu masuk laba rugi dan neraca. Kita menggunakan fungsi sama dengan VLOOKUP dulu aja ya. Untuk mudah, biar kalian gak bingung lah. Ini lookup value-nya, tabel array-nya kita blok dari sini ya. Kita kan butuh ini loh kode pos. Jadi dari berapa kolom? 1, 2, 3 kolom ya. 3 kolom ketiga maksudnya. Terus kemudian false. Ini neraca. Nah, coba kita lihat. Neraca, laba rugi, HPP lah. HPP yang mana? Pembelian bahan, biaya angkut bahan, retur pembelian, itu masuk kolom HPP. Jadi yang mengisi ini di sini nanti HPP. Nah, setelah pakai lookup value, depannya kita pakai if. Nah, if ya, jika lookup value tadi itu hasilnya itu sama dengan HPP, jangan lupa HPP itu kasih petik 2 karena teks. Terus kemudian titik koma, maka jawabannya atau maka diisi dengan ini. Jika tidak, kita 0 atau petik-petik enter. Nah, ini kan diklik lagi. Nah, di sini. Ini loh, ini kok ada minus. Ini seharusnya dikredit lah. Kita tambahkan lagi di sini rumusnya. I7-nya ini kita rumuskan lagi jika if I7 ini lebih besar dari 0, maka ya I7 ini. Tapi jika tidak, maka 0. Enter. Ini sudah selesai. Baru yang kolom kredit sama dengan VLOOKUP lagi kayak tadi. VLOOKUP, lookup value-nya, tabelnya 1, 2, 3, kolom ketiga, 3 ya. Kemudian false, enter. Nah, ini kan neraca. Nah, baru kita pakai if, kurung buka, terus langsung di akhir, sama dengan HPP, petik ya, jangan lupa ya, HPP, maka isinya ini. Jika tidak, itu titik koma ya, jangan lupa titik koma. Kosong, petik 2. Nah, petik 2 2 kali. Nah, di sini, ini kan, ini ya, sama dengan I3. Lah, I7 ya maksudnya, I7 ini di-if-kan lagi. Kan karena ini kredit, berarti yang kredit itu tandanya yang minus-minus tadi. Berarti if I7 berarti kurang dari 0, maka I7 ini. Jika tidak, 00. Lah, itu jika ketika saya bilangin jika, itu berarti titik koma ya. Titik koma. Lah, ini berhubung ini yang minus, kita kasih petik di depannya. Ini sudah masuk, sudah selesai ya. Ini berarti harga pokoknya 334. Jadi kolom debit dikurangi kolom kredit 334. Kemudian laba rugi sama dengan VLOOKUP. Pakai VLOOKUP dulu aja biar gak susah. Titik koma. Ini ya di blok dari atas.
kolom ketiga false. Nah, neraca. Berarti if-kan lagi. Jika hasilnya VLOOKUP itu sama dengan laba rugi, sama dengan ya, petik 2, tulis aja laba rugi, petik 2, maka jawabannya ini. Jika tidak, maka petik-petik. Nah, terus kemudian rumuskan lagi ya. If-nya, I7-nya ini juga di-if-kan lagi. If I7 berarti ini harus lebih besar dari 0, maka I7 kan di kolom debit. Ini kok false, berarti ada salah sih. Cek ya. VLOOKUP A7 jika laba rugi, maka jika sama dengan laba rugi, maka ini. Jika tidak, maka 0. Jika ini lebih dari 7, lebih besar dari F7, maka ya ini salah ya. Maka ini I7. Jika tidak, 0. Ini sudah ada kan false-nya. Jadi yang ada di laba rugi tadi berarti masuk ke kolom laba rugi. Selanjutnya yang di sini kreditnya VLOOKUP ini titik koma. Kita harus tahu dulu ini. Nah, 3 false. Nah, ini kan neraca, sedangkan kita kan laba rugi. Berarti jika VLOOKUP if ya sama dengan, karena kita butuh laba rugi, berarti ketik petik 2 laba rugi, petik. Jika ini hasilnya laba rugi, maka jawabannya yang tadi ya. Jika tidak, maka 0. Lah, jika tidaknya ini, if-nya ini di-if-kan lagi. Bukan tidaknya ya, jika if-nya ini laba rugi, maka I7 lah. I7 kan nanti gabung ya antara yang minus sama yang debit. Yang plus kita kan butuh yang minus. Jadi di-if-kan lagi. If ini berarti kalau minus itu kurang dari 0, maka jawabannya ini. Karena biar minusnya hilang, dikasih minus depannya. Ini, jika tidak, maka 0. Sudah. Kemudian yang neraca sekarang. Sama pakai ini. Jika VLOOKUP, kemudian COA, kemudian titik koma ya, jangan lupa. Atau koma ini di blok. Satu kolom ketiga, false. Dan ini sama dengan if. Kurung buka. Yang terakhir sama dengan neraca. Petik-petik ya. Terus kemudian maka jawabannya tadi. Yang I ini. Ya tidak, maka petik-petik. Jadi ini neraca ya. Terus kemudian ini kan nanti kalau di blok lagi, diklik ya. Yang di kredit lah, ini kan masuk. Jadi di-if-kan lagi yang ini, I7-nya. Khusus yang positif if itu harus lebih besar dari 0, maka baru dijawab. Jika tidak, maka 0. Nah, jadi yang minus-minus sudah gak ada, karena nanti di kolom yang kredit. Terus kemudian sekarang yang kredit. Dengan VLOOKUP titik koma kolom ketiga ya, false. Ini kan ini if kan depannya di kurung buka, terakhirnya sama dengan pilihannya neraca, karena kita pengennya neraca aja yang masuk di sini. Dan maka jawabannya jika jawab neraca, maka jawabannya ya. Jika tidak, maka petik-petik. Nah,
Nah, ini kan debit, jadi yang I7-nya di-if-kan lagi. Karena kita menginginkan if I7-nya ini harus kurang dari 0. Maka, kalau kurang dari 0, maka sama dengan I7. Atau biar minusnya itu hilang, kita minus. Jika tidak, ketik-ketik. Nah, ini sudah tinggal kalian ini ya, masukkan. Nah, ini kan sudah sum ya tadi ya. Ini harga pokoknya, selisihnya harga pokok, kemudian baru ini labanya. Sekian ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.